DPR Dewan Perwakilan Rakyat dalam satu rapatnya mengusulkan supaya perjudian kasino dilegalkan di Indonesia. Wow. Dan kalau sampai ini betul-betul dilegalkan, usulan ini diterima, kemudian kasino itu dilegalkan di Indonesia, mau ditaruh di mana muka netizen Indonesia? Yang selama ini mengolok-olok Malaysia, netizen Malaysia dengan judi kasinonya. Mungkin peribahasa yang tepat adalah meludah ke atas, jatuh ke muka sendiri. Itu mungkin peribahasa. Oke, sebelum lanjut, saya mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa like, komen, dan share konten-konten yang ada di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. DPR usulkan kasino legal untuk tambah setoran negara. Ya, itulah tajuk video yang akan kita bahas kali ini. Ya, yang mana DPR Dewan Perwakilan Rakyat dalam satu rapatnya mengusulkan supaya perjudian kasino dilegalkan di Indonesia. Wow. Out of the box, ya, di luar pemikiran warga negara Indonesia, tiba-tiba Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan supaya kasino dilegalkan. Kalau sampai ini terjadi, ya, kalau sampai usulan ini diterima dan dilegalkan perjudian ini di Indonesia, mau ditaruh di mana muka netizen Indonesia yang selama ini seringkali mengolok-olok netizen Malaysia dengan kasinonya, mengatakan rakyat Malaysia hidup dari uang judi kasino. Nah, kalau seandainya nanti judi kasino di Indonesia ini legal, sudah berjalan, mau ditaruh di mana muka netizen Indonesia yang selama ini suka mengolok-olok seperti itu? Tapi saya berharap janganlah ya, jangan sampai usulan ini diterima. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita tonton saja dulu videonya. Komisi 11 DPR RI tengah membahas perluasan objek penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dengan mengeksplorasi potensi dari sektor non-konvensional seperti pariwisata dan sumber daya alam di luar minyak dan gas. Salah satu usulan yang mencuat adalah mempertimbangkan pemungutan PNBP dari layanan kasino sebagai sumber pendapatan baru bagi negara. Anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan ide tersebut dalam rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 8 Mei 2025. Ia menilai Indonesia bisa belajar dari Uni Emirat Arab yang memiliki ketergantungan fiskal serupa terhadap sumber daya alam. Namun kini mulai menggeser fokus ke sektor jasa seperti pariwisata dan hiburan, guna mengurangi risiko dari fluktuasi harga komoditas. Otoritas juga pasti kan harus diperkuat, Pak, ya. Saya mohon maaf, Pak, saya nggak usah nunjuk yang mana ya, tapi kan pasti itu ada yang masih bisa di extra effortkan tuh, Pak, pasti di situ. Karena ya kita tahu sendiri lah, Pak, ya, pasti ada kebocoran di situ juga yang bisa diperbaiki, Pak. Nah, Bapak juga kan ada auto blocking system itu, Pak, ABS, Pak, ya. Nah, saya pengen tanya tuh itu ininya udah efektif apa gitu, sejak implementasi sampai sekarangnya sudah efektif apa. Lalu Pak, begini Pak, ini saya tahu bukan hanya Kementerian Keuangan dan jajarannya, tapi ini juga pasti lintas kementerian, Pak, ya, lintas KL. Selain UIE,
Thailand juga menjadi contoh negara yang mulai serius mengkaji legalisasi kasino untuk meningkatkan penerimaan negara. Arab Saudi juga mau melegalkan kasino ya. Pemerintah Thailand bahkan membentuk komite khusus yang terdiri dari 60 anggota lintas partai, dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Julapun Armonviva, guna merumuskan kebijakan perjudian terintegrasi dengan model pengawasan ketat ala Singapura. Jika kebijakan ini terrealisasi, Thailand berpotensi menjadi pesaing kuat dalam menarik wisatawan hiburan di Asia Tenggara. Saat ini, hanya Indonesia dan Brunei yang masih secara tegas yang melarang semua belum bentuk melegalkan perjudian di Indonesia, di Asia Tenggara. yang membuat isu legalisasi kasino menjadi topik sensitif, namun strategis, dalam kerangka peningkatan PNBP nasional. Ya, untuk menambah setoran negara, DPR mengusulkan supaya perjudian kasino dilegalkan di Indonesia. Wow, betul-betul di luar kotak ya usulan DPR ini. Aneh-aneh aja ya DPR ini memberikan usulan, sementara usulan rakyat selama ini yang sudah menjadi rancangan undang-undang yaitu perampasan aset koruptor dan penyitaan aset koruptor, harta benda koruptor itu belum kunjung disahkan. Ini sekarang malah mengusulkan supaya perjudian atau kasino ini dilegalkan. Aneh-aneh aja. Ya, tapi biasanya yang aneh-aneh seperti ini biasanya yang dengan mudahnya dilegalkan, disahkan gitu. Tapi kalau rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, ya penyitaan harta benda milik koruptor tak kunjung disahkan sampai saat ini. Padahal itu banyak sekali tekanan, dorongan dari rakyat supaya segera disahkan. Tetapi no, sampai sekarang tidak ada aksi apapun. Dan kalau sampai ini betul-betul dilegalkan, usulan ini diterima, kemudian kasino itu dilegalkan di Indonesia, mau ditaruh di mana muka netizen Indonesia? Yang selama ini mengolok-olok Malaysia, netizen Malaysia dengan judi kasinonya. Sampai ada yang bilang rakyat Malaysia hidup dengan pajak perjudian di Malaysia dengan judi kasino, hidup dari uang kasino. Seperti itulah narasi-narasi netizen yang dialamatkan ke netizen Malaysia. Dan kalau sampai perjudian kasino ini juga legal di Indonesia, apa yang ingin netizen katakan nanti? Mungkin peribahasa yang tepat adalah melutah ke atas jatuh ke muka sendiri. Itu mungkin peribahasa yang tepat. Kalau seandainya perjudian kasino ini legal nanti di Indonesia. Nah, tetapi ini tugas Anda netizen Indonesia yang budiman, yang mana selama ini selalu mengolok-olok Malaysia dengan narasi Malaysia hidup dari, bergantung dari uang judi, uang kasino di Malaysia. Nah, saat ini tugas Anda supaya tuduhan yang kalian alamatkan kepada rakyat Malaysia itu tidak berbalik kepada kalian netizen Indonesia. Kawal usulan DPR ini supaya tidak dilegalkan perjudian atau kasino di Indonesia. Ya, kalau nanti berakhirnya usulan ini lolos dan diterima, dilegalkan di Indonesia, ya betapa malunya Anda netizen Indonesia. Dan terkait usulan DPR yang mengusulkan supaya kasino dilegalkan ini ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan, menyampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak setuju kalau perjudian dalam bentuk apapun dilegalkan di Indonesia. Dan saya pun secara pribadi juga tidak menyetujui ya kalau seandainya kasino ini dilegalkan. Mudah-mudahan usulan DPR itu tidak dikabulkan ya. Carilah jalan lain, carilah cara lain untuk menambah setoran negara, untuk menambah uang kas negara. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.